Di tengah kepanikanku melihat anakku menggigil hebat, sebuah pesan masuk ke ponselku. Isinya foto suamiku sedang tersenyum bahagia di pelaminan bersama wanita lain. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu rasanya lengket sekali. Udara Jakarta sedang tidak ramah, membuat kipas angin di langit-langit kamar kami seperti cuma memutar hawa sumpek. Aku, Ranti, baru saja berhasil merebahkan badan di atas kasur tipis kami. Rasanya seharian ini tulang punggungku sudah berubah jadi kerupuk singkong. Remuk tapi harus tetap tegak demi warung kelontong kecil di depan rumah. Warung itu satu-satunya pegangan kami, semenjak suamiku, Bagas, bilang kalau gajinya sering tersendat urusan proyek. Baru saja mataku mau terpejam. Benar-benar tinggal sepersekian detik lagi menuju alam mimpi. Telingaku menangkap suara aneh. Suara itu datang dari kamar Dimas. Anakku satu-satunya yang tidur di kamar sebelah. Bukan, ini bukan suara cicak yang sedang adu nyali di plafon. Atau suara kucing tetangga yang hobi sekali konser tengah malam. Ini suara rintihan. Lirih. Seperti orang mengigau tapi menahan sakit. Cukup untuk membuat jantung seorang ibu berhenti berdetak. Aku langsung bangkit, mengabaikan rasa pegal linu di sekujur pinggang. Kakiku melangkah cepat. Nyaris saja aku tersandung tumpukan baju setrikaan yang belum sempat kulipat. Tumpukan baju Bagas. Tentu saja. Bajuku dan Dimas bisa menunggu. Di dalam kamar Dimas yang remang-remang, hanya diterangi lampu tidur gambar bulan, kulihat pemandangan yang langsung membuat perutku mulas. Dimas meringkuk. Anakku yang biasanya tidur lasak seperti main bola, kakinya bisa sampai ke tembok, tangannya menampar-nampar guling, kini meringkuk seperti udang kena sambal. Diam sekali. Selimut tebal bergambar kereta api kesukaannya, kini basah kuyup. Tapi anehnya, badannya menggigil hebat. Giginya bergemeletuk pelan. Suaranya terdengar sangat rapuh di keheningan malam. Kutempelkan punggung tanganku ke dahinya. Astaga, panas sekali. Ini bukan panas anak biasa yang habis main hujan. Ini panas yang rasanya seperti memegang panci yang baru diangkat dari kompor. Tanganku saja rasanya kaget dan refleks ingin kutarik. Keringat dingin sebesar biji jagung memenuhi pelipisnya. Tapi badannya bergetar kedinginan. Panik. Aku langsung lari ke dapur. Tanganku gemetar mencari handuk kecil di rak piring. Kubasahi dengan air hangat di termos. Takutnya kalau air dingin dia malah semakin kaget. Kuperas sedikit. Lalu kuletakkan pelan-pelan di kening Dimas. Tapi Dimas malah semakin menggigil. Dingin. Bunda dingin. Lirihnya. Matanya setengah terpejam. Bibirnya pucat sekali. Perasaanku makin tidak karuan. Aku ini ibu. Naluri seorang ibu itu biasanya lebih canggih dari alat pendeteksi cuaca. Dan naluriku malam ini berteriak kencang. Bawa ke rumah sakit. Jangan tunggu. Masalahnya, aku tidak bisa membawa motor kopling peninggalan bapakku. Kaki kiriku pernah bermasalah dulu. Mobil kami, mobil kijang tua yang juga warisan almarhum bapak, kuncinya selalu dibawa Bagas. Dan Bagas, dia baru saja pulang 1 jam yang lalu. Pulang dengan muka kusut, membanting tas kerjanya di sofa, dan langsung masuk kamar untuk tidur. Aku berlari kembali ke kamar kami. Di sana, Bagas sudah tidur mendengkur. Hebat sekali orang ini. Baru pulang jam 11 malam, katanya capek lembur. Tapi tidurnya sudah pula seperti bayi kekenyangan susu. Suara ngoroknya saja sudah mengalahkan suara kipas angin kami yang berisik. Kalau ada lomba ngorok CRT, suamiku ini pasti juara umum. Kuguncang pelan bahunya. Mas Bagas bangun. Mas. Tidak ada jawaban. Hanya dengkuran yang makin kencang. Seperti ada mesin diesel yang terjebak di tenggorokannya. Kuguncang lebih keras. Kali ini sambil kucubit sedikit lengannya. Mas, bangun. Penting. Ini Dimas. Bagas menggeliat. Matanya terbuka sedikit. Merah sekali.
terlihat sangat terganggu. Apa sih, Ran? Kamu ini kayak nggak tahu orang capek saja. Aku baru tidur. Gerutunya. Suaranya serak dan ketus. Selalu begitu kalau tidurnya diganggu. Padahal aku yang seharian jaga warung, meladeni orang utang, mengangkat galon air, sambil mengurus rumah dan Dimas, rasanya ingin juga pamer capek. Tapi sudahlah, itu tidak penting sekarang. Mas, Dimas, Mas, Dimas sakit. Kataku panik, suaraku tercekat. Bagas menguap lebar sekali, seolah-olah dia bisa menelan seluruh kasur. Aku sampai bisa menghitung jumlah gigi gerahamnya yang berlubang. Sakit apa? Biasa itu. Anak kecil. Kemarin sore kan dia main hujan-hujanan sama anak tetangga. Sudah, kasih obat warung saja. Sirup yang di kulkas itu. Dia menarik selimutnya lagi. Mau tidur. Bersiap kembali ke alam mimpinya yang mungkin lebih indah dari rapat kantornya. Kesabaranku sudah di ujung tanduk. Mas Bagas, ini bukan sakit biasa. Badannya panas sekali. Tapi dia menggigil kedinginan. Aku sudah kompres. Dia makin menggigil. Aku takut. Mas. Aku takut Dimas kenapa-kenapa. Suaraku sudah mulai bergetar. Menahan tangis dan marah. Mendengar suaraku yang mulai naik 1 oktav, Bagas akhirnya duduk. Dia menyandarkan punggungnya di kepala ranjang dengan muka ditekuk 1000. Rambutnya acak-acakan. Tapi bukan acak-acakan keren seperti di sinetron. Ini acak-acakan model orang baru bangun tidur yang terpaksa bangun karena alarm kebakaran. Kamu ini berlebihan sekali, Ranti. Katanya dengan suara berat. Setiap Dimas batuk sedikit, kamu panik. Setiap dia pilek, kamu heboh. Ini cuma demam. Anakku itu kuat, nggak cengeng kayak ibunya. Jeb, rasanya ada yang menusuk hatiku. Sakit, tapi tidak berdarah. Enak saja dia bilang aku cengeng. Dia tidak tahu saja. Menahan tangis melihat saldo tabungan itu butuh kekuatan super. Bukan begitu, Mas. Ini beda. Aku ibunya. Aku tahu. Perasaanku nggak enak. Aku bersikeras. Ayo, Mas, kita bawa ke rumah sakit. Kang, aku nggak tenang. Ya, Mas, sebentar saja. Aku memohon. Kutarik-tarik lengannya yang kekar itu. Kekar karena mengangkat tas laptop, bukan mengangkat galon sepertiku. Aku tahu aku terlihat menyedihkan, tapi demi Dimas, rasa maluku kutaruh di kantong belakang celana tidurku. Bagas mengibaskan tanganku dengan kasar. Rumah sakit mana yang buka jam segini? Kamu pikir dokter jaga itu nggak tidur? UGD. Mas, unit gawat darurat kan buka 24 jam. Di Rumah Sakit Harapan Bunda, yang dekat perempatan besar itu. Seruku, masih belum menyerah. Halah, itu namanya UGD. Unit ganti duit. Mahal. Ketusnya. Nanti sampai sana juga paling cuma disuruh pulang. Dikasih parasetamol. Sama saja. Buang-buang uang. Kamu tahu kan kita lagi banyak pengeluaran. Pengeluaran? Aku terdiam sejenak. Seingatku, bulan ini aku sudah sangat berhemat. Uang belanjaku pangkas. Jatah beli bedakku kutunda. Aku bahkan menambal sendiri dasterku yang robek. Pengeluaran apa maksudnya? Bukankah dia bilang proyeknya sebentar lagi cair? Tapi aku tidak mau berdebat soal uang sekarang. Mas, aku nggak peduli soal uang. Itu ada tabungan sedikit. Ini anak kita. Anakmu juga. Masa kamu tega lihat dia menggigil begitu di kamar sebelah? Kamu nggak dengar suaranya? Bagas mendengus. Dia melirik jam dinding butut di kamar kami. Sudah jam 1 malam. Ranti. Besok aku harus ketemu klien penting. Rapat penentuan proyek. Kalau aku ngantuk di ruang rapat, proyek bisa gagal. Gagal. Artinya nggak ada uang. Kamu mau kita semua makan angin. Selalu itu. Proyek. Rapat. Klien. 3 kata ajaib yang selalu dia gunakan untuk menolak apapun permintaanku. Aku jadi ingat, tetangga sebelah kami, Pak RT. Istrinya sakit tipes saja dia rela bolos jaga hansip 3 hari. Lah ini, suamiku,
Anaknya sendiri sakit. Dia lebih mementingkan tidur nyenyak demi rapat. Kadang aku berpikir, apa jangan-jangan isi kepala suamiku itu sudah berubah jadi file presentasi semua? Mas, aku mohon sekali ini saja. Aku mencoba sekali lagi. Kali ini suaraku kubuat selirih mungkin, berharap sisa hatinya masih ada yang berfungsi. Sudah, jangan rewel. Bentaknya pelan, tapi menusuk. Seperti bisikan ular. Ambil obat penurun panas di kotak obat. Cekokin dia. Terus kamu kompres lagi pakai air cuka. Atau apa kek? Nanti pagi juga sembuh. Dia benar-benar tidak peduli. Dia melihat kepanikanku. Dia pasti dengar suara rintihan Dimas dari kamar sebelah. Tapi hatinya tidak tergerak sedikit pun. Kalau pagi nggak sembuh gimana, Mas? Tanyaku, masih berharap. Suaraku sudah seperti orang kehabisan napas. Ya kalau pagi nggak sembuh, baru kita pikirin. Mungkin bawa ke dokter klinik dekat pasar. Nggak usah ke rumah sakit besar. Mahal, kamu ini boros sekali kalau soal penyakit. Katanya, enteng sekali. Boros? Aku dibilang boros? Rasanya ingin kujahit mulutnya itu pakai benang kasur. Dia merebahkan badannya lagi. Menarik selimutnya sampai menutupi kepala. Pura-pura tidak mendengar apa-apa lagi. Dalam hitungan detik, suara ngoroknya yang menyebalkan itu sudah terdengar lagi. Dia kembali ke mimpinya. Aku berdiri terpaku di samping tempat tidur. Rasanya dingin. Lebih dingin dari ubin yang kuinjak. Ada perasaan hampa yang aneh. Ini Bagas, suamiku, bapak dari anakku. Laki-laki yang dulu janji di depan bapakku akan menjagaku dan anak-anak kami. Tapi malam ini, dia lebih memilih tidur dan rapatnya, daripada kesehatan anaknya sendiri. Aku memandang punggungnya yang tertutup selimut. Punggung yang dulu terlihat gagah, malam ini terlihat sangat egois. Ingin sekali aku teriak. Ingin sekali aku siram dia pakai air comberan dari got depan rumah. Tapi aku tidak bisa. Di kamar sebelah, suara Dimas kembali terdengar. Lebih kencang. Bunda pusing. Bun sakit. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih dibilang cengeng. Tapi karena marah. Marah pada diriku sendiri yang tidak bisa menyetir mobil. Marah pada suamiku yang hatinya sudah entah terbuat dari apa. Batu kali saja mungkin masih punya perasaan. Baiklah, kalau dia tidak mau, aku yang akan bertindak. Aku keluar dari kamar, menutup pintu pelan-pelan. Aku tidak mau membangunkan Raja rapat, itu lagi. Biar dia tidur nyenyak. Biar dia mimpi indah soal proyek miliaran rupiahnya. Aku kembali ke kamar Dimas. Kupeluk anakku yang masih menggigil. Sabar ya, sayang. Bunda di sini. Bunda jagain Dimas. Kupandangi wajah pucatnya. Aku harus mencari cara. Aku tidak bisa menunggu sampai pagi. Klinik dekat pasar? Jam segini? Mana ada yang buka? Aku menyambar ponsel bututku. Tanganku gemetar mencari kontak. Aku harus pinjam uang. Aku harus panggil taksi. Apapun. Yang penting anakku selamat. Aku tidak akan mengandalkan suamiku lagi. Tidak malam ini. Tanganku yang kapalan karena saban hari memotong kardus mie instan. Kini gemetar hebat memegang ponsel. Layar ponsel bututku yang retak 1000 itu rasanya seperti cerminan hatiku yang pecah berantakan. Aku harus cepat. Kucoba membuka aplikasi taksi daring. Tapi lambang aplikasinya hanya berputar-putar. Sinyal di rumah kontrakan kami ini memang seperti rezeki. Kadang ada, kadang hilang entah kemana. Aku ingat kata tetangga sebelah, Mbak Yuni, kalau mau sinyal kuat, coba berdiri di dekat tiang jemuran belakang, sambil angkat ponsel tinggi-tinggi. Ya ampun, masa aku harus ke belakang sambil menggendong Dimas yang panas begini? Yang ada nanti aku dikira sedang ritual mencari pesugihan oleh Pak Hansip yang keliling. Repot urusannya. Dimas kembali merintih di gendonganku. Bunda pusing. Matanya terpejam rapat. Tapi air mata kecil nekat mengalir di pelipisnya. Ya Allah, anakku. Rasanya ingin sekali kupindahkan saja sakitnya ke badanku. Biar aku saja yang menggigil. Biar aku saja yang pusing.
Aku menggoyang-goyang ponsel itu, seolah-olah sinyal itu benda cair yang bisa dikocok. Kumatikan data. Kunyalakan lagi. Siapa tahu nyangkut. Berhasil. Aplikasi terbuka. Jariku yang gemetar langsung mengetik alamat Rumah Sakit Harapan Bunda. Jaraknya sekitar 7 kilometer dari sini. Lumayan. Mencari pengemudi. Begitu tulisan di layar. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Jantungku rasanya seperti sedang ikut lomba lari maraton. Berdebar tidak karuan. Ayolah, Pak, Bu, siapapun yang sedang di jalan. Tiba-tiba, pintu kamar kami dibanting terbuka. Bra! Aku sampai terlonjak kaget. Dimas di gendonganku pun ikut tersentak. Matanya terbuka sedikit, terlihat ketakutan. Bagas berdiri di sana. Sosoknya yang besar menutupi pintu. Seperti raksasa penjaga gua yang tidurnya terganggu. Matanya merah, bukan lagi karena mengantuk, tapi karena marah. Wajahnya jangan ditanya. Kalau wajah kusut bisa dijual kiloan, dia pasti sudah kaya raya mendadak malam ini. Kamu ini benar-benar nekat ya, Ranti. Suaranya menggelegar di keheningan malam. Bentakan itu membuat nyaliku yang tadi sudah kukumpulkan susah payah pakai lem, langsung rontok lagi. Dia pasti mendengar suaraku yang tadi komat kamit berdoa semoga cepat dapat pengemudi. Dia melangkah maju. Kakinya yang besar mengentak lantai. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah ponsel di tanganku. Mau apa kamu? Hah? Mau pesan taksi? Mau buang-buang uang jam segini? Kamu pikir uang itu tinggal metik di pohon depan rumah? Aku refleks mundur selangkah, memeluk Dimas lebih erat. Aroma asam keringat anakku menusuk hidungku. Mas, aku sudah bilang. Dimas sakit. Panasnya nggak turun-turun. Aku takut dia kenapa-kenapa. Takut. Takut. Itu saja yang kamu bisa. Potongnya cepat. Tidak memberiku kesempatan menyelesaikan kalimat. Aku ini capek kerja. Seharian pusing mikirin proyek. Sampai rumah. Aku cuma mau tidur tenang. Tapi kamu sengaja bikin ribut. Kamu sengaja mau bikin aku nggak tidur, kan? Dia maju selangkah lagi. Biar besok rapatku hancur. Biar aku gagal dapat proyek. Biar kita semua nggak makan. Itu kan mau kamu? Ngaku. Tuduhan itu rasanya seperti tamparan bolak-balik di kedua pipiku. Aku mau proyeknya gagal? Laki-laki ini sudah kehilangan akal sehatnya. Padahal, kalau proyeknya gagal, siapa yang paling repot? Aku juga. Aku yang harus pusing 7 keliling memutar uang warung, menalangi uang sekolah Dimas yang nunggak, sambil mendengarkan keluh kesahnya setiap hari soal nasib yang tidak adil. Laki-laki memang kadang logikanya suka terbalik, mungkin tertinggal di kantong celana kotor. Aku mencoba menjelaskan lagi. Suaraku kubuat sepelan mungkin, meski tenggorokanku tercekat. Kujelaskan kalau ini darurat. Kujelaskan kalau aku ibunya dan perasaanku tidak enak. Perasaan seorang ibu itu jarang meleset, kataku. Bagas tidak mau dengar. Dia malah semakin menjadi-jadi. Dia bilang aku istri yang tidak pengertian. Istri yang boros. Istri yang tidak bisa diandalkan untuk urusan sepele seperti mengurus anak demam. Sepele? Dia bilang demam tinggi sampai menggigil hebat ini urusan sepele? Rasanya ingin kusuapi mulutnya itu pakai kompresan Dimas. Mas, ini anakmu juga. Darah dagingmu. Akhirnya aku memberanikan diri. Suaraku sedikit bergetar, menahan marah dan sedih yang sudah bercampur aduk jadi satu. Berlebihan. Itu dia. Kata saktinya keluar lagi. Kata yang selalu dia pakai untuk mematikan semua pendapatku. Justru karena dia anakku. Makanya aku tahu dia kuat. Gak kayak kamu. Kena hujan gerimis sedikit saja langsung minta kerokan. Sudah. Kasih obat. Tidur. Dia berbalik badan. Mengibaskan tangannya di udara, seolah-olah mengusir lalat. Seolah-olah urusan sudah selesai. Dia mau kembali ke kasur empuknya. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Enggak, Mas. Aku tetap akan bawa Dimas ke rumah sakit. Kalau kamu nggak mau antar, aku bisa pergi sendiri. Kataku, lebih keras dari yang kuduga.
Keberanian itu muncul begitu saja, mungkin karena melihat wajah pucat Dimas. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah nama pengemudi muncul di layar. Alhamdulillah, taksi daringku sudah dapat. Bagas berhenti. Langkahnya yang mau masuk kamar terhenti di tempat. Dia berbalik pelan. Sangat pelan. Matanya menatapku tajam. Tatapan yang sudah lama tidak kulihat. Tatapan dingin seperti ubin musala waktu subuh. Oh, jadi kamu mau melawan aku sekarang? Desisnya. Anehnya, dia tidak membentak lagi. Justru suaranya yang pelan dan dingin itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu berani pergi tanpa izin aku? Kamu mau jadi istri durhaka? Ini urusan nyawa anak, Mas. Bagus. Katanya singkat. Singkat, padat, dan menusuk. Dia berjalan melewatiku. Bukan ke kasur, tapi ke lemari pakaian kami yang pintunya sudah sedikit miring. Dia membukanya kasar, sampai engselnya menjerit. Dikeluarkannya kemeja batik andalannya. Kemeja perang, kalau dia bilang. Kemeja yang selalu dia pakai kalau mau bertemu klien kakap atau menagih utang proyek. Kemeja itu sudah kusut karena tergantung berdesakan dengan daster-dasterku dan seragam sekolah Dimas. Tapi dia tidak peduli. Dia memakainya begitu saja. Kancingnya dipasang asal-asalan, miring satu lubang. Lalu dia menyambar celana bahan hitamnya yang tergantung di belakang pintu. Celana yang sama yang dia pakai kerja kemarin. Mas, kamu mau kemana? Tanyaku bingung. Ini sudah jam 1:30 pagi. Mau rapat apa jam segini? Dia tidak menjawab. Dia sibuk menyisir rambutnya yang mulai tipis dengan jari-jarinya. Lalu menyemprotkan minyak wangi. Bukan minyak wangi mahal, cuma merek biasa yang kubeli di warung. Wanginya menyengat sekali. Campuran aroma melati palsu dan bau apek lemari. Dia mengambil dompetnya dari atas meja. Dompet kulit imitasi yang sudah mengelupas di pinggirnya. Dia mengambil tas kerjanya. Tas yang sama yang tadi dia banting waktu baru pulang. Aku panik. Mas Bagas. Jawab aku. Kamu mau kemana? Ini Dimas. Dimas gimana? Aku mengikutinya seperti anak ayam kehilangan induk. Kakiku lemas sekali. Seperti jeli. Aku mengikutinya sampai ke ruang tamu. Dia sudah duduk di kursi kayu. Memakai sepatunya. Sepatu pantofel hitam yang solnya sudah agak menganga di bagian depan. Dia berhenti di depan pintu. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Aku mau pergi, katanya, tanpa menoleh padaku. Suaranya datar. Pergi kemana? Rapat? Tanyaku. Masih berharap dia punya alasan masuk akal. Bukan urusanmu, bentaknya lagi. Kembali ke setelan pabrik. Aku muak di rumah ini. Punya istri tidak bisa diatur. Punya istri bisanya cuma bikin pusing. Aku mau cari ketenangan. Jantungku rasanya seperti diremas pakai tang. Cari ketenangan? Di saat anaknya sedang berjuang melawan sakit? Ketenangan macam apa yang dia cari jam segini? Mas jangan pergi. Aku minta maaf kalau aku salah. Tapi tolong antar Dimas dulu sebentar saja. Aku memohon. Air mataku sudah tidak bisa kutahan lagi. Aku tidak peduli lagi dibilang cengeng. Dia menoleh. Akhirnya dia menoleh. Tapi tatapannya kosong. Tidak ada kasihan. Tidak ada cinta. Yang ada hanya jengkel. Urus saja sendiri anakmu itu. Kamu kan ibunya. Katanya bisa semua sendiri. Buktikan. Blam. Pintu depan dibanting. Keras sekali. Aku terlonjak kaget. Dimas di gendonganku yang tadi mulai tenang. Kini menangis kaget, menjerit keras. Hening. Seketika rumah jadi hening mencekam. Hanya suara tangis Dimas yang melengking dan detak jam dinding di ruang tamu. Tik-tok, tik-tok. Suaranya terdengar seperti mengejekku. Aku berlari ke jendela. Kuintip dari balik gorden bunga-bunga kami yang warnanya sudah luntur kena matahari. Di bawah lampu jalan yang redup. Kulihat Bagas. Dia tidak membuka gerbang untuk mengeluarkan mobil kijang tua kami. Dia malah berjalan ke arah motor metiknya. Motor yang biasa kupakai ke pasar.
Motor yang bensinnya selalu kuisi pakai uang receh kembalian warung. Dia menyalakannya. Suara knalpotnya terdengar cempreng di keheningan malam. Rapat penting? Jam 1:30 pagi? Pakai motor metik? Pakai kemeja batik kusut? Semua alasan, rapat penting, dan klien kakap, yang selama ini dia koar-koarkan. Tiba-tiba terdengar seperti lelucon paling tidak lucu yang pernah kudengar. Pikiranku langsung kacau. Klien mana yang mau rapat di jam hantu begini? Suara motor itu menjauh. Semakin jauh. Lalu menghilang di tikungan jalan. Aku masih berdiri mematung di jendela. Seperti orang bodoh. Menggendong anakku yang panasnya terasa semakin menyengat kulitku. Dia pergi. Suamiku pergi begitu saja. Dia meninggalkanku. Dia meninggalkan anaknya yang sedang sakit parah. Demi sesuatu yang dia sebut, ketenangan. Aku ditinggalkan sendirian. Benar-benar sendirian. Di rumah yang terasa tiba-tiba jadi terlalu besar dan terlalu dingin. Ponselku di saku daster bergetar lagi. Aku merogohnya dengan tangan lemas. Sebuah pesan dari aplikasi taksi daring. Maaf, pengemudi membatalkan pesanan Anda. Lengkap sudah penderitaanku. Malam ini, rasanya Jakarta bukan cuma sumpek. Jakarta berubah jadi neraka kecil. Dan aku ditinggalkan di lantai paling dasarnya, sendirian. Kaki-kaki ini rasanya seperti jeli. Aku terduduk lunglai di kursi kayu ruang tamu yang keras, masih menggendong Dimas. Punggungku basah kuyup oleh keringat. Entah itu keringat panikku atau keringat dingin Dimas. Aku sudah tidak bisa membedakannya lagi. Suara tangis anakku kini sudah berubah jadi rengekan pelan yang menyayat hati. Suaranya serak, seperti kehabisan tenaga. Dia sudah lelah menangis, lelah menahan sakit yang tak kunjung reda. Dan aku lelah menahan marah, lelah menahan takut. Layar ponsel bututku di tangan masih menampilkan tulisan sialan itu. Pengemudi membatalkan. Aku sudah mencoba memesan lagi. Dan lagi. Dan lagi. Putus asa. Jam 2 pagi di daerah kontrakan pinggiran begini. Mencari taksi daring itu susahnya minta ampun. Mungkin para pengemudi itu berpikir, ah, ini pasti orderan iseng. Atau lebih buruk lagi, ini pasti orderan hantu. Kadang aku curiga. Jangan-jangan hantu di komplek ini memang lebih canggih dariku. Mereka sudah duluan pesan taksi pakai aplikasi. Aku menatap nanar ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Pintu yang tadi dibanting suamiku dengan penuh amarah. Dia benar-benar pergi. Dia meninggalkan kami berdua. Katanya, mencari ketenangan. Ketenangan macam apa yang dia cari di saat anaknya sedang berjuang melawan sakit? Rasanya aku ingin berteriak ke gagang pintu itu. Ketenangan apa yang kamu cari, Mas? Ketenangan meninggalkan anak yang sedang menggigil di pangkuan ibunya. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Hanya isak tangis Dimas yang menjawab keheningan rumah ini. Otakku harus bekerja cepat. Bagas tidak bisa diandalkan. Taksi daring tidak ada. Aku tidak boleh menyerah. Aku teringat Mbak Yuni, tetangga sebelah rumah. Dia punya motor metik juga. Tapi jam 2 pagi begini. Apa pantas aku menggedor pintu rumah orang? Bagaimana kalau Mas Bambang, suaminya, marah karena tidurnya terganggu? Tapi ini darurat. Ini urusan nyawa Dimas. Rasa malu dan tidak enak hatiku taruh dulu di laci paling bawah. Biar nanti saja kurus. Baru saja aku mau bangkit, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku untuk menggedor pintu Mbak Yuni. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan getaran panggilan dari aplikasi taksi. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp. Ting! Suaranya nyaring sekali di rumah yang sunyi ini. Jantungku berdebar lagi. Tapi kali ini rasanya beda. Siapa yang mengirim pesan jam segini? Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Tidak ada nama. Tidak ada foto profil. Hanya deretan angka asing yang tidak kusimpan. Keningku berkerut. Jangan-jangan ini penipuan. Mama minta pulsa. Atau, selamat Anda memenangkan mobil. Yang ujung-ujungnya minta transferan. Di saat genting begini, masih ada saja orang iseng yang mau menguras sisa-sisa uang di dompetku. Biasanya,
Pesan seperti ini langsung kuhapus tanpa kubuka. Tapi malam ini, entah kenapa, jariku gatal. Mungkin karena aku sedang butuh pengalihan barang sedetik saja dari kepanikanku. Mungkin karena aku berharap ini keajaiban. Siapa tahu ada yang salah kirim, tapi isinya tawaran tumpangan gratis ke rumah sakit. Ya, Ranti, mimpimu ketinggian sekali. Kubuka pesan itu. Tidak ada tulisan, Mama minta pulsa. Tidak ada ucapan selamat. Hanya satu kiriman. Sebuah foto. Awalnya gambar itu buram. Ponselku yang butut ini memang butuh waktu beberapa detik untuk memuat gambar. Seperti orang tua yang baru bangun tidur, harus mengumpulkan nyawa dulu. Pelan-pelan, gambar itu mulai jelas. Jelas sekali. Itu adalah foto pernikahan. Sepasang pengantin duduk berdampingan di kursi pelaminan sederhana. Dekorasinya hanya bunga-bunga plastik warna putih dan merah jambu, seperti dekorasi hajatan di ganggang. Si pengantin perempuan memakai kebaya putih yang pas di badan, wajahnya dipoles riasan tebal. Dia tersenyum lebar sekali ke arah kamera, sampai gusi atasnya kelihatan. Dia terlihat muda, jauh lebih muda dariku. Kulitnya putih bersih, terawat, tidak seperti kulitku yang belang kena panas matahari di warung. Tapi bukan pengantin perempuan itu yang membuat napasku berhenti. Bukan riasannya yang menor atau senyum lebarnya yang pamer gigi. Tapi laki-laki yang duduk di sebelahnya. Laki-laki yang memakai beskap warna senada, lengkap dengan blangkon di kepalanya. Laki-laki yang duduk gagah, tersenyum sama bahagianya, memamerkan giginya yang rapi. Laki-laki yang tangannya menggenggam erat tangan si perempuan muda itu. Mataku membelalak. Dunia rasanya berhenti berputar seketika. Kipas angin di atasku yang tadi berdecit, kini seolah berhenti bersuara. Detak jam dinding di ruang tamu lenyap. Bahkan rengekan Dimas di pangkuanku seolah menjauh. Suaranya terdengar seperti dari kejauhan. Aku seperti masuk ke dalam ruang hampa. Aku kenal laki-laki itu. Aku kenal sekali senyum itu. Aku kenal sekali kemeja batik yang dia pakai di dalam beskap pengantinnya. Itu kemeja batik, perang, andalannya. Kemeja yang selalu dia pakai kalau mau bertemu klien penting. Kemeja yang sama yang dia pakai saat pergi dari rumah 30 menit yang lalu. Itu Bagas, suamiku. Aku mengucek mataku. Keras. Berharap ini hanya halusinasi. Berharap mataku yang sudah lelah dan penuh air mata ini salah lihat. Mungkin ini orang yang mirip. Banyak kan orang yang wajahnya mirip di dunia ini? Kata orang, kita punya 7 kembaran. Mungkin ini salah satu kembaran Bagas yang kebetulan menikah malam ini juga. Tapi tidak. Itu dia. Tahi lalat kecil di bawah mata kirinya terlihat jelas. Jam tangan hitam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya Allah, itu jam tangan kado ulang tahun dariku. Kado hasil aku menabung 3 bulan dari uang kembalian belanja sayur. Jempolku bergetar hebat di atas layar. Tak sengaja menggeser. Ada foto kedua. Ya Tuhan, foto ini lebih jelas. Lebih menyakitkan. Foto mereka berdua berdiri, memamerkan 2 buku nikah. Buku nikah warna hijau dan merah marun. Di belakang mereka, ada spanduk kecil yang dicetak seadanya. Selamat berbahagia, Bagas Wulan. Wulan. Jadi, itu nama perempuan itu. Ponsel itu meluncur begitu saja dari tanganku. Jatuh ke lantai keramik yang dingin. Prak! Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Kakiku lemas. Seluruh badanku lemas. Dingin. Dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Lebih dingin dari ubin yang kuinjak. Lebih dingin dari tatapan Bagas tadi sebelum dia pergi. Jadi, ini, rapat penting, itu. Ini, klien kakap, yang dia bilang. Ini, ketenangan, yang dia cari jam 1:30 pagi. Dia tidak pergi mencari ketenangan. Dia pergi menikah lagi. Dia mengkhianatiku. Dia menikah lagi. Dia duduk di pelaminan. Di saat yang bersamaan, anaknya sendiri sedang berjuang melawan panas tinggi di pangkuanku. Di saat istrinya sedang panik setengah mati mencari pertolongan.
Laki-laki macam apa dia? Apa dia masih punya hati? Apa otaknya sudah diganti pakai batu koral sisa proyeknya? Perutku mulas bukan main. Mulas yang berbeda dari sebelumnya. Ini mulas karena marah, jijik, dan hancur lebur. Rasanya asam lambungku naik sampai ke tenggorokan. Aku ingin muntah. Muntah di atas lantai ini. Muntah di atas foto pernikahan mereka. Anehnya, di tengah kehancuran itu, aku malah ingin tertawa. Tawa yang pahut. Tawa histeris. Aku menertawakan kebodohanku sendiri selama bertahun-tahun ini. Selama ini aku percaya semua omong kosongnya. Aku percaya soal proyek serat. Aku percaya soal lembur tiap malam. Aku percaya soal gaji tersendat. Aku, Ranti, istri bodoh yang rela makan nasi pakai kerupuk dan garam, supaya suaminya bisa sukses di luar sana. Sukses menikahi perempuan lain. Ponselku yang tergeletak di lantai bergetar lagi. Ting! Pesan baru masuk. Dari nomor yang sama. Dengan tangan gemetar seperti orang kesetrum, kuraih ponsel itu. Layarnya sudah retak makin parah gara-gara jatuh tadi. Kali ini bukan foto. Hanya sebuah kalimat pendek. Kalimat yang seperti paku terakhir yang menancap di peti matiku. Selamat ya, Mbak Ranti. Sekarang Mbak sudah resmi di Madu. Semoga suka dengan kabar baik ini. Pertahananku runtuh. Tangisku pecah saat itu juga. Bukan tangisan lirih. Bukan isak tangis tertahan. Aku meraung. Meraung seperti binatang yang terluka parah. Keras sekali. Aku tidak peduli lagi kalau tetangga dengar. Aku tidak peduli lagi kalau Pak Hansip mengira ada perampokan di rumahku. Tangisanku yang keras itu mengagetkan Dimas. Anakku yang malang. Dia yang tadinya hanya merengek pelan, kini ikut menangis kencang bersamaku. Tangisnya bukan lagi karena sakit. Dia menangis karena takut. Takut melihat ibunya hancur berkeping-keping di depannya. Melihat Dimas menangis ketakutan. Aku tersentak. Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Aku sedang menangisi pengkhianat busuk itu. Sementara nyawa anakku ada di tanganku. Aku tidak boleh hancur. Tidak sekarang. Anakku membutuhkanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Menelan kembali air mata dan rasa pahit di tenggorokanku. Aku menghapus ingusku dengan punggung dasterku. Kuseka air mataku kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Tidak ada waktu untuk jadi lemah. Bagas boleh menghancurkan hatiku. Tapi dia tidak boleh menghancurkan anakku. Aku bangkit berdiri. Kakiku masih gemetar seperti agar-agar. Tapi kupaksakan tegak. Aku tidak peduli lagi soal taksi daring. Aku tidak peduli lagi soal malu pada tetangga. Sambil menggendong Dimas erat-erat di dadaku, aku berjalan keluar rumah. Menuju pintu rumah Mbak Yuni. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Tolong. Tolong. Mbak. Tolong Dimas. Aku menggedor pintunya. Keras. Tanpa jeda. Malam ini, aku harus menyelamatkan anakku. Urusan pengkhianat itu, urusan si Wulan itu bisa menunggu. Gedoranku di pintu rumah Mbak Yuni malam itu mungkin sudah mirip genderang perang. Aku tidak peduli lagi soal sopan santun. Tidak peduli lagi tata krama bertetangga tengah malam. Tanganku memukul kayu pintu itu berkali-kali sambil setengah berteriak. Memanggil namanya dan suaminya, Mas Bambang. Dimas di gendonganku mulai merengek lemah. Mungkin terganggu oleh suaraku yang sudah seperti kaleng rombeng kena pukul. Pintu akhirnya terbuka. Sosok Mas Bambang, suami Mbak Yuni, muncul dengan mata masih separuh terpejam. Dia cuma pakai kaos singlet putih yang, astaga, ada bolong kecil di dekat ketiak, dan sarungnya dipegangi sebelah tangan, mungkin takut melorot. Di belakangnya, Mbak Yuni mengintip dengan rambut seperti sarang burung perkutut, gimbal di sana-sini. Aku tahu, penampilanku pasti 1000 kali lebih mengerikan di mata mereka. Daster lecek basah keringat, rambut acak-acakan, mata bengkak habis menangis, sambil menggendong anak yang menggigil. Ya Allah, Ranti, ada apa malam-malam begini? Kayak dikejar setan. Mbak Yuni berseru kaget. Matanya langsung tertuju pada Dimas. Mbak, Mas tolong.
Suaraku pecah. Aku tidak sanggup bicara banyak-banyak. Dimas. Mbak. Dimas panas tinggi sekali. Menggigil hebat. Aku nggak tahu harus gimana. Mas Bagas lagi. Lidahku kelus ketika aku hampir saja bilang, Mas Bagas lagi kawin lagi di pelaminan. Tapi otakku yang masih waras buru-buru mengerem. Aku tidak boleh bilang. Bukan sekarang. Mas Bagas lagi nggak ada di rumah. Mbak, katanya urusan proyek. Ujarku, mengganti kalimat di detik terakhir. Kebohongan pertama itu meluncur begitu saja dari mulutku. Mas Bambang yang tadinya menguap lebar, langsung tegak. Wajah ngantuknya sirna seketika. Dia menempelkan punggung tangannya yang kapalan ke dahi Dimas, persis seperti yang kulakukan tadi. Panas banget ini, Dek Ranti. Nggak bener ini. Sudah, jangan banyak omong, harus ke UGD, katanya tegas. Dia tidak bertanya macam-macam. Dia tidak menyalahkanku. Dia menoleh ke istrinya. Yun, ambil kunci motor metik di gantungan. Cepat, sama dompet Mas. Lihatlah, laki-laki orang, suami tetangga, yang tidak punya hubungan darah apa-apa dengan anakku. Dia bahkan tidak bertanya 2 kali. Dia tidak mengeluh soal ngantuk, tidak mengeluh soal rapat penting besok pagi. Dia langsung bertindak. Kontras sekali dengan suamiku, yang darah dagingnya sedang kurengkuh, yang malah pergi mencari ketenangan di pelaminan baru. Kalau saja hati bisa ditukar tambah, sudah kutukar hati suamiku dengan hati Mas Bambang di tukang loak. Perjalanan ke rumah sakit Harapan Bunda malam itu terasa seperti selamanya. Aku duduk di belakang Mas Bambang di motor metiknya, memeluk Dimas erat-erat di dadaku yang rasanya sudah kopong. Angin malam yang dingin menusuk-nusuk kulitku, tapi anehnya aku tidak kedinginan sama sekali. Hatiku rasanya sudah terbakar hangus oleh foto tadi. Sepanjang jalan, pikiranku melayang kemana-mana. Bayangan Bagas memakai beskap, tersenyum bahagia di samping perempuan muda bernama Wulan itu, terus-menerus berputar di kepalaku. Seperti kaset rusak yang tidak mau berhenti. Aku di sini, di atas motor pinjaman, berjuang demi nyawa anakku. Dia di sana, mungkin sedang, aku tidak sanggup memikirkannya. Perutku kembali mulas. Begitu sampai di unit gawat darurat, semuanya berlangsung cepat. Mas Bambang membantuku mengurus pendaftaran awal, sementara Dimas langsung dibawa perawat ke ruang tindakan. Mereka menusuk punggung tangan kecil anakku dengan jarum infus. Dimas menjerit. Hatiku ikut menjerit. Rasanya lebih sakit daripada melihat foto pernikahan suamiku tadi. Tapi aku harus kuat. Aku menahan air mataku. Aku tidak boleh menangis di depan anakku. Aku harus jadi benteng untuknya. Setelah Dimas ditangani, infus terpasang, dan dokter bilang dia harus dirawat inap karena dugaan demam berdarah atau tipes. Dokter perlu tes darah lebih lanjut. Aku akhirnya bisa duduk. Aku duduk sendirian di kursi tunggu besi yang dinginnya minta ampun. Mas Bambang pamit pulang dulu sekitar jam 3 pagi. Katanya mau mengambil beberapa baju ganti untukku dan mengabari Mbak Yuni. Ini, Dek Ranti, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang kusut dari dompetnya. Buat pegangan daftar dulu. Nanti urusan biaya gampang. Bisa dipikirin sambil jalan. Yang penting Dimas selamat. Aku hanya bisa menangis menerimanya. Laki-laki ini. Ya Tuhan. Kebaikan hatinya membuat pengkhianatan Bagas terasa 1000 kali lebih busuk. Sekarang aku benar-benar sendirian. Di koridor rumah sakit yang sepi dan berbau obat pembersih lantai yang menyengat. Disinilah, di tengah bau karbol dan suara roda ranjang didorong di kejauhan, kenyataan itu menghantamku seperti truk tronton yang remnya blong. Suamiku menikah lagi. Tanganku gemetar merogoh ponsel di saku daster. Kulihat lagi foto itu. Foto si Wulan. Foto buku nikah. Dan pesan singkat yang mengejekku. Selamat ya, Mbak Ranti. Sekarang Mbak sudah resmi di Madu. Semoga suka dengan kabar baik ini. Siapa pengirim ini? Apakah si Wulan itu sendiri? Apa dia sengaja mengirim ini di saat aku sedang rapuh, di saat anakku sakit, untuk membuatku hancur seketika? Atau ini temannya?
Musuhku? Atau malah teman Bagas yang tidak setuju? Amarah bergejolak di dadaku. Rasanya ingin sekali aku menelepon Bagas sekarang juga. Meneriakinya di telepon. Mencaci makinya. Menanyakan di mana otaknya. Apa dia tidak ingat punya anak yang sedang berjuang di ruang UGD? Tapi, jariku berhenti tepat sebelum menekan tombol panggil. Tunggu dulu. Ranti. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba menjernihkan otakku yang sudah keruh oleh air mata dan kemarahan. Kalau aku meneleponnya sekarang, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan mengelak. Dia akan membalikkan keadaan. Dia akan bilang aku gila. Dia akan bilang aku memfitnahnya. Dia akan bilang itu editan. Lalu dia akan marah besar. Dia akan memakiku karena mengganggu malam pentingnya. Dan kalau dia marah, dia akan semakin menjadi-jadi. Dia bisa saja tidak mau membiayai rumah sakit Dimas. Dia bisa saja menghentikan semua uang belanja. Dia bisa saja menceraikanku begitu saja. Detik ini juga, lewat telepon. Dan aku akan terlempar ke jalanan tanpa apa-apa. Aku belum siap. Aku tidak punya apa-apa selain warung kelontong yang untungnya pas-pasan. Aku tidak bisa membiarkan Dimas ikut jadi gelandangan bersamaku. Aku tidak boleh gegabah. Ini bukan waktunya meledak. Ini waktunya memakai topeng. Foto di layar ponsel ini adalah senjataku. Satu-satunya senjataku. Dan si pengkhianat itu belum tahu kalau aku punya senjata ini. Si Wulan itu, atau siapapun yang mengirim foto ini, mengira aku akan histeris dan langsung melabrak Bagas malam ini juga. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka ingin melihatku hancur. Baik, akan kuberikan apa yang mereka mau. Aku akan pura-pura jadi Ranti yang bodoh. Ranti yang lemah. Ranti yang tidak tahu apa-apa. Aku akan membiarkan Bagas pulang nanti. Kapanpun dia memutuskan untuk pulang. Mungkin besok pagi. Mungkin lusa. Aku akan membiarkan dia berbohong lagi soal rapat penting, semalam suntuk. Aku akan memasang wajah istri patuh yang kebingungan karena anaknya sakit. Aku akan berakting. Ya, aku akan jadi pemain sinetron terbaik di dunia. Aktris peraih Piala Citra. Kalah. Aku akan mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku harus tahu siapa Wulan ini. Di mana dia tinggal. Sudah berapa lama mereka bermain api di belakangku. Aku harus tahu segalanya. Aku harus tahu kemana perginya uang-uang, proyek, yang dia bilang seret itu. Sampai waktunya tepat. Sampai aku punya kekuatan untuk membalas. Dengan tangan yang kini jauh lebih mantap, aku menekan tombol hapus. Bukan. Aku tidak menghapus fotonya. Gila saja. Aku memindahkannya ke folder tersembunyi yang Bagas tidak akan pernah tahu ada. Lalu aku menghapus riwayat pesan dari nomor tak dikenal itu. Bersih. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa malam ini. Ponselku kembali bersih. Air mataku berhenti mengalir. Tergantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadaku. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini bukan lagi soal cemburu. Ini soal perhitungan. Ini soal perang. Aku menoleh ke ruang rawat Dimas. Perawat bilang dia sudah dipindahkan ke kamar anak. Anakku sedang tidur. Lebih tenang setelah diinfus. Wajahnya masih pucat. Tapi napasnya lebih teratur. Kamu cepat sembuh ya, nak. Bisikku dalam hati. Menempelkan telapak tanganku di kaca pintu ruang rawat. Kamu harus kuat. Bunda juga akan kuat. Setelah kamu sembuh, giliran Bunda yang akan mengobati ayahmu. Kita lihat, siapa yang akan menangis histeris nanti. Pagi datang tanpa permisi. Sinar matahari pagi yang pucat menembus jendela kaca buram di koridor rumah sakit. Rasanya seperti menyindirku yang semalaman tidak tidur sekejap pun. Mataku panas dan sepet. Mungkin sudah lebih merah dari lampu lalu lintas di perempatan jalan. Mbak Yuni datang membawakanku sebungkus nasi uduk dan baju ganti. Sekitar jam 6 pagi. Dia memelukku erat. Pelukan seorang perempuan yang tahu. Meskipun aku tidak cerita apa-apa. Dimas sudah diambil darahnya. Mbak, kataku pelan. Sambil menerima bungkusan nasi itu. Perutku sebenarnya menolak makanan.
Rasanya seperti terisi penuh oleh kemarahan dan kekecewaan. Tapi aku harus makan. Aku tidak boleh sakit. Siapa yang akan mengurus Dimas kalau aku tumbang? Syukurlah, Ran. Yang penting sudah ditangani. Nanti Mbak temani di sini, ya? Tawarnya tulus. Aku menggeleng. Nggak usah, Mbak. Mbak kan harus buka warung sayurnya. Nanti pelanggan pada kabur. Aku nggak apa-apa. Sudah ada Mas Bambang tadi malam. Aku jadi nggak enak banget. Halah, kayak sama siapa saja, katanya. Tapi aku tahu, dia juga tidak bisa lama-lama. Setelah Mbak Yuni pulang, seorang perawat dengan seragam putih biru yang rapi menghampiriku. Wajahnya ramah, tapi senyumnya profesional. Senyum yang sudah terlatih untuk menyampaikan kabar, baik itu kabar baik, kabar buruk, atau kabar bayar tagihan. Ibu Ranti, wali dari pasien Dimas, tanyanya lembut. Iya, Sus, saya ibunya. Baik, Bu. Kondisi Dimas pagi ini sudah lebih stabil setelah masuk cairan infus. Tapi dokter masih perlu observasi ketat dan menunggu hasil laboratorium lengkap. Pasien harus dirawat inap. Ya, Bu. Ini berkas-berkasnya. Mohon Ibu selesaikan administrasinya di kasir pendaftaran rawat inap di lobi depan. Jantungku berdebar sedikit. Administrasi. Tentu saja. Rumah sakit mana di dunia ini yang gratis? Bahkan toilet umumnya saja bayar 2.000 perak. Oh, baik, Sus. Berapa ya, kira-kira, biayanya? Tanyaku hati-hati. Suster itu tersenyum lagi. Untuk deposit awal rawat inap kelas 3, biasanya sekitar sekian, sebutnya. Aku menelan ludah. Angkanya lumayan. Tidak besar sekali, tapi jelas lebih besar dari uang yang biasa ku pegang sehari-hari di warung. Uang titipan Mas Bambang tadi malam sangat membantu, tapi jelas masih kurang separuhnya. Tapi aku tidak khawatir. Belum. Aku masih punya kartu ATM. Kartu tabungan bersama kami. Kartu yang selalu dipegang Bagas. Tapi seminggu lalu dia titipkan padaku. Pegang dulu, Ran. Siapa tahu ada kebutuhan mendadak. Tapi jangan dipakai kalau nggak penting. Ya, itu uang buat masa depan Dimas. Katanya waktu itu. Masa depan Dimas. Nah, sekarang kan pas. Ini jelas-jelas urusan masa depan Dimas. Bahkan masa kini Dimas. Aku merogoh dompet kainku yang sudah kusam, mengeluarkan kartu ATM satu-satunya itu. Aku ingat, Bagas bilang masih ada sisa tabungan yang lumayan di sana. Cukuplah untuk deposit rumah sakit dan biaya tak terduga beberapa hari ke depan. Aku berjalan dengan langkah yakin menuju lobi utama. Melewati orang-orang yang juga tampak lelah, ada yang tidur di kursi tunggu beralaskan koran, ada yang mondar-mandir sambil menelepon dengan suara berbisik. Aroma rumah sakit pagi hari itu khas sekali. Campuran kopi, roti basi dari kantin, dan bau obat. Di sudut lobi, ada mesin ATM berwarna biru terang. Aku memasukkan kartu itu. Mengetikkan 6 angka sandi yang sudah kuhafal di luar kepala. 6 angka tanggal pernikahan kami. Ironis sekali. Dulu kuanggap romantis. Sekarang rasanya seperti lelucon pahit. Aku memilih menu, informasi saldo. Biar aku cek dulu, memastikan jumlahnya. Layar mesin berkedip. Menunggu. Lalu, jeder. Di layar itu tertulis, saldo Anda, Rp53.150. Aku terdiam. Mataku membelalak. 53.150 perak. Cukup buat beli apa? Buat beli 2 mangkok bakso di depan rumah sakit saja mungkin kurang. Apalagi buat bayar deposit rawat inap. Aku pasti salah lihat. Mataku kan sepet. Mungkin aku salah baca nolnya. Aku menekan tombol, batal. Mencabut kartu. Lalu memasukkannya lagi. Kali ini aku lebih pelan, lebih teliti. Memasukkan sandi dengan hati-hati. Jari telunjukku sampai gemetaran. Mungkin tadi sandinya salah. Ku coba lagi. Informasi saldo. Layar berkedip. Dan angka yang sama muncul lagi. Rp53.150. Darahku rasanya surut seketika dari wajahku.
Kakiku lemas. Lututku bergetar. Aku harus berpegangan pada dinding mesin ATM itu supaya tidak jatuh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Seingatku, Bagas bilang tabungan itu ada belasan juta. Uang hasil warung dan sisa gajinya yang dia kumpulkan sedikit-sedikit. Pikiranku langsung berputar kencang. Kemana perginya uang itu? Kapan diambilnya? Aku teringat sesuatu. Bagas menitipkan kartu ini seminggu lalu. Itu artinya dia sudah mengosongkan rekening ini sebelum memberikannya padaku. Dia sengaja. Dia memberiku kartu ATM kosong. Dia tahu aku akan membutuhkannya suatu hari, tapi dia sengaja mengosongkannya. Untuk apa? Lalu foto pernikahan itu melintas lagi di kepalaku. Foto Bagas. Foto Wulan. Beskap. Kebaya putih. Dekorasi bunga plastik. Buku nikah. Astaga. Ya Tuhan. Laki-laki itu. Dia memakai uang tabungan kami. Dia memakai uang tabungan yang dia bilang, untuk masa depan Dimas. Untuk membiayai pernikahannya dengan perempuan lain. Perutku mulas bukan main. Rasanya seperti ada yang meninju ulu hatiku. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahanku. Dia tidak hanya menelantarkan anaknya yang sakit. Dia merampok anaknya sendiri. Dia mencuri uang masa depan anaknya untuk membiayai masa depannya dengan istri barunya. Manusia macam apa dia? Iblis pun mungkin masih berpikir dua kali untuk mengambil uang berobat anaknya sendiri. Aku menarik kartu itu dengan tangan gemetar hebat. Rasa marah, malu, dan hina bercampur aduk. Aku syok. Aku benar-benar syok. Selama ini aku pikir Bagas itu pelit. Aku pikir dia perhitungan soal uang. Tapi aku tidak pernah menyangka dia sebusuk ini. Dia tega mengorbankan nyawa anaknya demi kesenangan sesaat. Aku kembali ke loket administrasi dengan langkah gontai. Seperti robot yang baterainya hampir habis. Wajahku pasti sudah pucat pasi. Lebih pucat dari daster yang kupakai. Gimana, Bu? Tanya petugas administrasi itu. Masih dengan senyum ramahnya. Aku menelan ludah yang terasa pahit sekali. Maaf, Mbak. ATM saya sepertinya ada masalah. Lagi error. Bohongku lagi. Aku terlalu malu untuk bilang kalau suamiku sudah menguras habis tabungan kami. Ku keluarkan semua uang tunai dari dompetku. Uang pemberian Mas Bambang tadi malam. Sisa uang kembalian belanja warung kemarin yang ada di saku daster. Beberapa lembar 2000-an lecek. Kukumpulkan semuanya di atas meja loket. Uang saya tunai. Cuma ada segini. Mbak, ini buat tanda jadi dulu. Bisa? Sisanya nanti saya usahakan secepatnya. Saya telepon suami saya dulu. Kataku dengan suara bergetar menahan malu. Petugas itu memandang tumpukan uangku yang tidak seberapa. Senyum profesionalnya sedikit luntur. Dia terlihat iba. Baik, Bu. Saya terima dulu segini. Tapi diusahakan sebelum jam makan siang ini sudah lunas ya. Bu, depositnya. Supaya tindakan laboratorium dan obat-obatan untuk Mas Dimas bisa segera diproses. Aku mengangguk lemah. Iya, Mbak. Pasti. Terima kasih. Aku berjalan menjauh dari loket itu. Menuju kursi tunggu di pojok. Rasanya semua mata di lobi itu memandangku. Menertawakan kebodohanku. Menertawakan istri yang tidak bisa bayar uang rumah sakit anak. Aku duduk. Terpaku. Kosong. Ponsel Bagas tidak aktif. Aku sudah mencobanya 3 kali. Tentu saja tidak aktif. Pengantin baru. Mana mungkin mau diganggu. Aku bingung. Aku harus cari uang kemana lagi dalam waktu beberapa jam? Pinjam ke Mbak Yuni lagi? Aku sudah terlalu banyak berutang budi. Pinjam ke rentenir di pasar? Itu sama saja menggali liang kubur sendiri. Tapi saat aku sedang buntu-buntunya, saat aku merasa jadi perempuan paling malang sedunia, aku teringat sesuatu. Sesuatu yang kusembunyikan di dasar lemari pakaianku, di dalam kaleng biskuit Hongguan bekas. Sesuatu yang Bagas tidak pernah tahu. Harta karunku satu-satunya. Sebuah gelang emas tipis dan sepasang anting-anting. Peninggalan almarhumah ibuku. Aku menatap perhiasan peninggalan ibuku di telapak tanganku yang gemetar.
Hanya sebuah gelang emas keroncong tipis yang sudah sedikit penyok dan sepasang anting-anting model kuno. Ini bukan cuma emas. Ini kenangan terakhirku tentang almarhumah ibuku. Ini satu-satunya harta yang kumiliki, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi di depanku, di kamar rawat kelas 3 yang pengap ini, anakku terbaring lemah. Nyawanya jauh lebih berharga dari semua emas di dunia. Aku menelepon Mbak Yuni. Suaraku kubuat setenang mungkin, padahal rasanya aku mau pingsan. Aku berbohong lagi. Aku bilang aku harus pulang sebentar mengambil sisa uang simpanan di warung. Mbak Yuni, malaikat tanpa sayap itu, langsung setuju. Dia datang tergopoh-gopoh, meninggalkan warung sayurnya yang baru mulai ramai, hanya untuk menemaniku, lebih tepatnya, menemani Dimas. Kamu hati-hati, Ran. Muka kamu pucat banget kayak kertas, katanya sambil mengelus pundakku. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Titip Dimas ya, Mbak. Sebentar saja. Perjalanan ke toko emas di pasar terasa seperti perjalanan melintasi neraka. Setiap langkah terasa berat. Aku tidak pergi ke Pegadaian. Aku tidak mau berutang lagi. Aku butuh uang tunai. Sekarang juga. Aku menjualnya. Aku menjual kenangan ibuku. Laki-laki Tionghoa pemilik toko emas itu menimbang perhiasanku dengan wajah datar. Dia menyebutkan sebuah angka. Aku tidak menawar. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Aku hanya butuh uangnya. Beberapa lembar uang jutaan rupiah kini ada di tanganku. Terasa panas dan menyakitkan. Hatiku rasanya ikut dilebur bersama emas-emas itu. Kosong. Deposit rumah sakit lunas. Obat-obatan untuk Dimas langsung diproses. Napasku sedikit lebih lega. Anakku aman. Setidaknya, untuk urusan medis, dia aman. Aku kembali ke kamar rawat, menggantikan Mbak Yuni, dan duduk di kursi plastik keras di samping ranjang Dimas. Disinilah aku menghabiskan 2 hari berikutnya. 2 hari yang terasa seperti 2 tahun. Ponsel Bagas masih tidak aktif. Mati total. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Seolah-olah dia ditelan bumi. Atau lebih tepatnya, ditelan pelaminan barunya. Warungku kututup. Aku menempelkan tulisan, tutup sementara. Ada keluarga sakit, di pintu gulungnya. Aku tidak peduli soal untung rugi. Fokusku hanya satu, kesembuhan Dimas. Dan di hari ketiga, keajaiban kecil terjadi. Panas Dimas mulai turun stabil. Dia sudah mau makan sedikit bubur tim yang rasanya hambar itu. Dia bahkan sudah bisa tersenyum tipis saat ku ceritakan dongeng kancil yang ke-1000 kalinya. Hasil laboratorium keluar. Dimas positif kena demam berdarah, tapi trombositnya sudah mulai naik lagi. Dokter bilang, 1 atau 2 hari lagi mungkin sudah boleh pulang. Tepat saat hatiku mulai sedikit menghangat oleh harapan, sosok yang paling tidak kuharapkan muncul di ambang pintu kamar. Bag, suamiku. Dia berdiri di sana, masih memakai kemeja batik kusut yang sama, yang dipakainya 3 hari lalu. Bedanya, kemeja itu sekarang terlihat 1000 kali lebih lecek, seperti baru dikeluarkan dari mulut sapi. Wajahnya lelah, tapi ada rona aneh di pipinya. Rona bahagia yang ditutup-tutupi. Dia membawa sekantong buah apel dan jeruk, seperti tamu yang baru menjenguk orang sakit biasa. Ranti. Panggilnya pelan. Aku menoleh. Topengku langsung kupasang. Topeng istri bodoh yang khawatir setengah mati. Mas. Ya Allah. Mas. Kamu kemana saja? Aku langsung bangkit. Pura-pura panik. Aku teleponin gak bisa. Aku kirim pesan gak masuk. Kamu tahu gak, Mas? Dimas masuk rumah sakit. Aku takut setengah mati. Mas. Aku membiarkan suaraku bergetar. Aku bahkan memaksakan beberapa tetes air mata keluar. Aktingku pagi itu mungkin sudah pantas dapat piala Oscar. Bagas terlihat bersalah, tapi juga lega. Mungkin dia lega karena aku hanya marah soal dia menghilang, bukan soal dia menikah. Dia buru-buru memelukku. Pelukan yang terasa asing, terasa dingin, dan bau. Dia bau minyak wangi perempuan. Bukan minyak wangiku yang murah itu.
Ini wangi melati yang mahal. Tapi di hidungku baunya seperti bunga Kamboja di kuburan. Maaf, Ran, maafin Mas. Katanya sambil mengelus punggungku. Aku menahan rasa jijik. Mas, ada proyek mendadak di puncak. Di pelosok. Nggak ada sinyal sama sekali. Bosnya galak. Nggak boleh pegang ponsel. Ini Mas baru bisa kabur. Demi Allah, Mas nggak tahu kalau Dimas sakit. Maaf. Bohong, bohong, bohong. Setiap katanya adalah kebohongan. Proyek di puncak? Tanpa sinyal? Pakai kemeja batik yang sama selama 3 hari? Dia pikir aku ini anak kemarin sore yang masih percaya dongeng Sinterklas? Aku melepaskan pelukannya. Dimas demam berdarah. Mas, kataku, pura-pura terisak. Wajah Bagas terlihat kaget. Tulus. Kali ini, sepertinya dia benar-benar tidak tahu soal itu. Bagus. Sebusuk-busuknya dia. Setidaknya dia masih kaget mendengar anaknya sakit parah. Dia langsung menghampiri ranjang Dimas. Dimas, anak ayah, maafin ayah. Ya. Katanya sambil mengelus kepala Dimas. Dimas yang masih lemah hanya menatap ayahnya dengan pandangan bingung. Terus biayanya gimana, Ran? Tanyanya kemudian, pelan sekali. Matanya tidak berani menatapku. Dia pasti sedang mengetes. Apa aku sudah tahu soal ATM itu? Aku menarik napas. Sudah beres. Mas, aku bayar depositnya. Aku pinjam uang Mbak Yuni dulu. Nanti kamu ganti. Ya, aku nggak enak pinjam lama-lama. Bohongku, lancar sekali. Wajah Bagas langsung terlihat lega. Sangat, sangat lega. Seperti orang yang baru saja lolos dari hukuman gantung. Dia tidak tahu aku terpaksa menjual satu-satunya kenanganku. Oh, syukurlah. Denya, kamu memang istri yang bisa diandalkan. Ran, hebat kamu. Nanti Mas ganti. Pasti Mas ganti. Dia lalu merogoh dompetnya. Dompet kulit imitasi yang sama. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ini, Mas, ada uang sisa proyek sedikit. Pegang dulu. Buat jajan Dimas beli bubur ayam kalau sudah boleh pulang. Katanya, menyodorkan uang itu padaku. Aku menerimanya. Hatiku rasanya ingin menjerit. Sisa proyek? Ini uang receh. Uang tabungan anakku belasan juta dia kuras. Dan dia memberiku beberapa ratus ribu? Rasanya ingin kulemparkan uang itu ke wajahnya. Tapi aku menahannya. Aku tersenyum. Senyum istri berbakti. Makasih ya, Mas. Mas, ke kamar mandi dulu ya. Gerah banget ini, belum mandi 3 hari. Katanya sambil tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Iya, Mas. Dia meletakkan ponselnya di meja kecil samping ranjang Dimas. Lalu masuk ke kamar mandi di dalam kamar rawat itu. Saat itulah jantungku berdetak kencang. Ponselnya, 3 hari mati total. Sekarang menyala. Diletakkan begitu saja. Sebuah godaan yang terlalu besar. Tanganku bergerak sendiri. Lebih cepat dari pikiranku. Aku menyambar ponsel itu. Layarnya terkunci pakai pola. Sial. Tapi aku tahu polanya. Pola huruf Z. Katanya. Z, itu keren. Aku heran kenapa dia tidak pakai pola huruf B untuk Bagas. Atau R untuk Ranti. Atau D untuk Dimas. Mungkin Z itu Zorro? Entahlah. Ponsel terbuka. Jantungku berdebar tak karuan. Aku harus cepat. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar. Dia sedang mandi. Aku langsung membuka aplikasi WhatsApp-nya. Ada banyak sekali pesan. Tapi satu nama paling atas menarik perhatianku. Nama yang tidak kukenal. Tapi foto profilnya, foto seorang perempuan muda. Cantik, putih. Ya, perempuan yang sama di foto pernikahan itu. Nama kontaknya, Wulan, notaris. Notaris? Kenapa nama si pelakor itu pakai embel-embel, notaris? Tanganku gemetar hebat saat membuka pesan itu. Pesan terakhir baru masuk 15 menit yang lalu. Saat Bagas dalam perjalanan ke rumah sakit. Isinya, Mas,
Aku tunggu di rumah baru kita ya nanti malam. Awas kalau nggak pulang. Oh iya, Mas, jangan lupa. Besok kita ambil akta jual beli rumahnya. Sudah beres semua. Akhirnya, rumah impian kita, Mas, dan sudah atas nama aku, sesuai janjimu. Love you. Darahku berhenti mengalir. Dunia rasanya gelap. Baru. Nama. Aku. Jadi, bukan cuma untuk biaya nikah. Uang tabungan Dimas yang belasan juta itu ludes. Ludes dipakai suamiku untuk membeli rumah baru. Dan rumah itu dibelinya atas nama si pelakor itu. Dia mencuri uang masa depan anaknya untuk memberikan rumah impian pada istri barunya. Suara gemericik air di kamar mandi berhenti. Jantungku rasanya mau copot dan menggelinding masuk ke kolong ranjang Dimas. Suara cekrek gagang pintu kamar mandi diputar adalah aba-aba paling menakutkan yang pernah kudengar seumur hidupku. Tanganku yang gemetar seperti kesetrum listrik. Buru-buru menutup aplikasi pesan laknat itu. Kusalin cepat satu nomor penting dari sana ke secari kertas sobekan bungkus obat. Lalu aku menggeser-geser layar asal-asalan agar kembali ke menu utama, mengunci layarnya, dan meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja. Kuposisikan miring sedikit, persis seperti posisi semula, sepersekian detik sebelum pintu kamar mandi terbuka. Bagas keluar dengan wajah yang, sedikit lebih segar. Dia mengeringkan rambutnya yang mulai tipis itu dengan handuk kecil yang disediakan rumah sakit. Dia tersenyum padaku. Senyum palsu seorang aktor sinetron yang baru main di 5 episode dan dialognya itu-itu saja. Nah, sudah mendingan. Gak asem lagi, kan? Katanya, mencoba melucu. Aku benci sekali selera humornya. Rasanya ingin kusumpal mulutnya pakai apel yang dia bawa. Aku membalasnya dengan senyuman tipis. Senyum istri sabar yang sudah terlatih puluhan tahun menelan kecewa. Iya, Mas. Kelihatan segar. Sini, biar aku rapikan kerah bajunya. Kataku sambil pura-pura merapikan kerah kemeja batiknya yang sudah tidak berbentuk itu. Padahal, yang ingin kurapikan adalah hidupnya. Dengan cara mengguntingnya kecil-kecil lalu membuangnya ke tempat sampah. Saat tanganku menyentuh bahunya yang masih lembab, aku harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak mencakarnya. Mas, kayaknya kamu pulang saja, deh, kataku pelan. Pura-pura memasang wajah penuh perhatian. Kamu pasti capek banget, kan? 3 hari nggak tidur di puncak. Kasihan. Biar aku saja yang jaga Dimas di sini malam ini. Lagi pula, Dimas sudah baikan. Kata suster tadi trombositnya naik. Besok mungkin sudah boleh pulang. Mata Bagas langsung berbinar. Tentu saja dia senang. Aku seperti memberinya tiket emas untuk kabur. Dia pasti sudah tidak sabar ingin kembali ke rumah baru. Kepelukan si Wulan yang katanya notaris itu. Oh, begitu ya, Ran? Kamu nggak apa-apa sendiri? Nggak merepotkan? Tanyanya, pura-pura khawatir. Basinya minta ampun. Baunya sudah sampai ke ujung koridor. Ya, nggak apa-apalah, Mas. Sudah biasa. Jawabku. Sangat biasa. Lanjutku dalam hati. Biasa ditinggal. Biasa mengurus semua sendiri. Dia mencium keningku sekilas. Ciuman yang rasanya seperti ditempeli kulit durian. Dingin dan tajam. Ya sudah, Mas pulang. Ya, mandi air hangat. Ganti baju. Besok pagi Mas kesini lagi. Kita urus administrasi pulangnya Dimas. Katanya. Dia mengambil ponsel dan dompetnya. Lalu pergi. Melambaikan tangan pada Dimas yang menatapnya polos. Begitu punggungnya hilang di tikungan koridor, topengku langsung kulepas. Wajahku mengeras. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi istri lemah. Yang ada hanya Ranti, seorang ibu yang siap berperang demi hak anaknya yang baru saja dirampok. Uang belasan juta. Sebuah rumah. Atas nama pelakor. Dia pikir aku akan diam saja menerima nasib? Oh, dia salah besar. Dia salah memilih lawan. Aku langsung mengambil ponselku sendiri. Jariku menekan cepat nomor Mbak Yuni. Aku tidak mau membuang waktu. Mbak, aku butuh bantuan lagi. Tapi ini beda. Kataku cepat saat panggilanku diangkat.
Mbak Yuni kenal pengacara? Enggak? Siapapun. Pengacara yang galak. Pengacara yang gak takut sama ayah. Urusan beginian. Terdengar suara Mbak Yuni kaget di seberang. Ya ampun, Ranti. Ada apa lagi? Kamu mau cerai? Si Bagas? Aku memotongnya. Waktuku tidak banyak. Nanti kuceritakan semua, Mbak, sampai ke akar-akarnya. Aku butuh namanya. Sekarang. Mbak Yuni, yang memang jaringan gosip dan informasinya selevel Badan Intelijen Negara, langsung menyebut satu nama. Ada. Ran. Pak Danang. Pengacara spesialis harta gono gini dan urusan rumah tangga pelik. Mantan suaminya Mbak Susi di Blok C dulu pakai dia. Habis dikuliti si Mbak Susi, sampai celana dalamnya saja diminta balik sama pengacaranya. Sempurna. Itu yang kubutuhkan. Seseorang yang bisa menguliti Bagas sampai bersih. Sampai tidak ada yang tersisa selain utang. Aku mendapatkan nomor Pak Danang dari Mbak Yuni. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Ini gemetar karena adrenalin. Gemetar karena marah yang sudah sampai di ubun-ubun. Ku tarik napas. Ku telepon nomor itu. Seorang pria dengan suara berat, tenang, dan terdengar mahal menjawab. Kantor Hukum Danang Orekan. Selamat sore. Pak Danang, ujarku. Suaraku mantap. Jauh lebih mantap dari yang kuduga. Nama saya Ranti. Saya istrinya Bagas Prakoso. Suami saya baru saja menikah lagi 3 hari lalu tanpa izin saya. Dia memakai semua uang tabungan anak saya, yang sedang dirawat di rumah sakit ini, untuk membeli rumah baru. Dan rumah itu, dibelinya atas nama istri mudanya. Hening sejenak di seberang. Aku bisa membayangkan Pak Danang sedang menaikkan satu alisnya. Ibu punya buktinya? Tanyanya. Langsung ke intinya. Tidak pakai basa-basi. Aku suka gayanya. Aku tersenyum. Senyum yang dingin. Senyum yang bahkan aku sendiri tidak kenali. Saya punya foto pernikahan mereka, Pak, lengkap dengan wajah dan nama si perempuan. Saya juga punya bukti percakapan mereka di WhatsApp. Dan yang paling penting, aku berhenti sejenak, mengambil napas. Perempuan itu namanya Wulan. Dan dia seorang notaris. Uang tabungan anak saya dipakai untuk membeli rumah yang akta jual belinya akan mereka tanda tangani besok pagi. Saya punya alamat kantor notarisnya. Saya punya jam janjinya. Aku tadi sempat melihat alamat dan nama kantor notaris si Wulan itu di bagian bawah pesan WA-nya. Dia mengirim alamat itu ke Bagas. Mungkin sebagai pengingat. Bodoh sekali. Terdengar suara Pak Danang berdeham. Suara itu terdengar puas. Bagus. Ini bukan sekadar bukti, Bu Ranti. Ini peluru emas. Katanya. Ibu tenang saja. Ibu tidak perlu mengurus surat sita. Itu prosesnya lama. Kita akan lakukan sesuatu yang lebih cepat. Lebih menyakitkan. Apa itu, Pak? Tanyaku. Tidak sabar. Kita akan gagalkan penandatanganan akta jual beli itu. Kita akan bekukan prosesnya di depan mata mereka. Kita akan datang ke sana dan membuat kejutan kecil untuk suami ibu dan notaris barunya itu. Siapkan mental ibu. Besok, kita pergoki mereka basah-basah. Saya siap, Pak. Jawabku. Suaraku tidak bergetar sama sekali. Saya lebih dari siap. Besok paginya, Dimas resmi boleh pulang. Mukjizat kecil ini adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat kakiku tetap bisa berdiri tegak. Dokter bilang anakku luar biasa kuat. Masa kritisnya lewat lebih cepat dari dugaan. Aku tersenyum pada dokter, tapi dalam hati aku tahu, Dimas kuat karena dia harus kuat. Ibunya sedang sibuk menahan benteng agar tidak rubuh. Bagas datang pagi itu. Baunya wangi sekali. Wangi sabun mahal. Bukan sabun colek batangan yang biasa kami pakai di rumah untuk mandi sekaligus cuci piring. Dia datang membawa senyum seorang ayah pahlawan. Lengkap dengan baju kemeja baru yang warnanya biru langit. Dia pasti merasa hebat. Dia mengurus administrasi kepulangan Dimas di kasir dengan gaya meyakinkan. Mengeluarkan dompetnya yang tebal. Dompet yang sama yang 3 hari lalu tipisnya seperti kerupuk. Tentu saja tebal. Dia kan baru saja menguras tabungan anakku.
Aku hanya diam, memainkan peranku sebagai istri yang lugu dan berterima kasih. Makasih ya, Mas. Kamu urus semua, kataku sambil pura-pura menyeka sudut mata. Tenang saja, Ran. Ini kan tanggung jawab Mas. Maaf ya, proyek kemarin benar-benar menyita waktu, katanya, mengelus kepalaku. Rasanya ingin sekali aku gigit tangannya sampai putus. Tangannya yang bau sabun mahal dan kebohongan. Kami pulang ke rumah kontrakan, kami naik taksi daring. Bertiga. Rasanya seperti keluarga normal. Bagas menggendong Dimas. Aku membawa tas berisi baju kotor. Sepanjang jalan dia berceloteh tentang betapa proyek di puncak itu sukses besar. Dia bilang sebentar lagi kami akan pindah dari kontrakan sempit ini. Dia bilang dia akan membelikan Dimas mainan kereta api yang paling besar. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Iya, Mas. Syukurlah kalau begitu. Padahal aku tahu, dia memang akan pindah rumah. Tapi tidak denganku. Dia pindah dengan si Wulan. Sesampainya di rumah, suasana pengap dan berdebu langsung menyambut kami. Warung di depan sudah 3 hari tutup. Pasti banyak pelanggan yang kecewa. Bagas merebahkan Dimas di kasur. Mas tinggal dulu ya, Ran. Masih ada urusan penting sekali ini. Lanjutan proyek kemarin. Kamu istirahat saja di rumah sama Dimas. Nggak usah buka warung dulu. Iya, Mas. Jawabku singkat. Dia mencium kening Dimas. Lalu bergegas pergi. Dia bahkan tidak melirikku lagi. Tentu saja. Dia harus mengejar janji penandatanganan akta jual beli itu. Dia harus segera meresmikan rumah hasil rampokannya. Begitu suara motornya menghilang di telan bisingnya jalanan, aku langsung bergerak. Dimas sudah tidur pulas, kelelahan setelah perjalanan. Aku menatap wajah damainya sejenak. Bunda pinjam waktunya sebentar ya. Nak, Bunda mau ambil hak kamu kembali. Aku menelepon Pak Danang. Pengacara bersuara berat itu. Pak, saya Ranti. Suami saya baru saja pergi. Dia pasti sedang menuju ke kantor notaris itu sekarang. Bagaimana rencana kita? Terdengar suara Pak Danang berdeham di seberang. Ibu Ranti, dengarkan saya baik-baik. Ada perubahan rencana. Saya baru dapat kabar dari orang saya. Mereka mempercepatnya. Penandatanganan akta jual beli itu sudah selesai jam 8 pagi tadi, sebelum suami ibu menjemput ibu di rumah sakit. Darahku terasa dingin. Kakiku lemas. Aku terduduk di tepi ranjang Dimas. Jadi kita terlambat. Pak, rumah itu sudah sah jadi miliknya. Suaraku bergetar. Aku gagal. Tenang, Bu. Suara Pak Danang tetap tenang, seperti air di telaga yang dalam. Ibu kira saya akan membiarkan itu terjadi? Tentu saja belum sah. Saya sudah menelepon pihak bank tempat suami ibu menarik uang. Saya juga sudah menghubungi kantor Badan Pertanahan. Prosesnya saya bekukan. Napasku yang tadi tertahan, akhirnya bisa keluar. Maksudnya, Pak, uangnya mungkin sudah pindah tangan, tapi kepemilikan tanahnya belum. Saya menghentikannya atas nama hukum. AJB itu sekarang statusnya menggantung. Si penjual rumah tidak bisa dapat uang penuh. Si Wulan tidak bisa dapat sertifikat. Mereka berdua pasti sedang pusing 7 keliling sekarang. Aku tertawa. Tawa yang kering dan serak. Bagus. Biar mereka pusing. Biar mereka rasakan paniknya. Lalu sekarang apa, Pak? Tanyaku. Sekarang bagian terbaiknya, Bu. Kata Pak Danang. Orang saya memberitahu, si Wulan ini, mungkin karena saking senangnya merasa sudah menang, malam ini mengadakan acara syukuran. Di rumah baru itu. Mengundang keluarga dan teman-teman dekatnya. Dia mau pamer. Syukuran? Pesta? Di atas penderitaan anakku? Oh, perempuan ini benar-benar tidak punya hati. Kita akan datang ke pesta itu, Bu Ranti, lanjut Pak Danang. Ini jauh lebih baik daripada menggerebek kantor notaris. Di pesta, ada banyak saksi, ada keluarganya. Rasa malunya akan berlipat ganda. Ibu siap. Aku berdiri. Kulihat pantulan diriku di cermin lemari yang kacanya sudah buram.
Seorang perempuan dengan daster kusam, mata panda, dan rambut seperti singa habis kehujanan. Aku siap? Saya lahir siap, Pak. Jawabku mantap. Bagus. Saya jemput ibu jam 7 malam. Kirimkan alamat ibu. Dan satu lagi, Bu. Iya, Pak. Tolong. Jangan pakai daster. Berdandanlah yang cantik. Kita akan datang ke pesta itu sebagai pemenang. Telepon ditutup. Jam 7 malam. Aku menatap lemari bajuku. Isinya lautan daster. Daster kena luntur. Daster sobek di ketiak. Daster bau minyak telon. Hanya ada satu baju bagus di sana. Tersimpan di dalam plastik. Sebuah kebaya brokat warna merah hati. Kebaya yang kupakai saat aku menikah dengan Bagas dulu. Aku tersenyum getir. Cocok sekali. Sudah waktunya kebaya ini melihat pengantin baru suamiku. Aku menitipkan Dimas pada Mbak Yuni. Mbak, doakan aku. Malam ini aku perang, kataku padanya. Mbak Yuni yang melihatku sudah rapi dengan kebaya dan riasan tipis, hanya bisa melongo sebelum akhirnya mengangguk mantap. Mobil Pak Danang yang hitam dan mengkilap berhenti tepat di depan gang rumahku. Aku masuk. Di dalam, selain Pak Danang yang rapi dengan setelan jasnya, ada satu orang lagi. Seorang pria muda yang membawa kamera video besar. Ini Bimo, tim saya, kata Pak Danang. Untuk dokumentasi. Zaman sekarang, Bu, bukti visual itu raja. Aku mengangguk. Perutku mulas. Tapi ini mulas karena semangat juang. Kami tiba di sebuah kompleks perumahan baru. Tipe klaster yang satpamnya ada 3 di depan gerbang. Jauh sekali bedanya dengan kontrakan petaku. Di salah satu rumah, tenda kecil terpasang. Suara musik gambus terdengar lirih. Pak Danang menoleh padaku. Mental ibu siap. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo, Pak. Kami berjalan masuk. Tidak ada yang curiga. Mereka pikir kami tamu undangan. Di dalam rumah yang masih bau cat baru itu, aku melihatnya. Suamiku. Dia terlihat sangat gagah dengan baju koko putih bersih dan peci hitam. Dia sedang tertawa, menyalami beberapa tamu. Dan di sampingnya, berdiri si Wulan. Cantik sekali. Memakai kaftan modern berwarna putih gading. Rambutnya disanggul rapi. Perutnya sedikit buncit. Ya Tuhan, dia hamil. Dunia seakan berhenti berputar untuk sesaat. Jadi ini alasannya. Ini sebabnya dia begitu tega. Tepat saat itu, seorang ustadz yang duduk di depan memimpin doa. Mari kita tutup acara syukuran rumah baru Bapak Bagas dan Ibu Wulan ini dengan membaca Al-Fatihah. Semua orang mengangkat tangan, termasuk Bagas dan Wulan. Mereka terlihat begitu suci, begitu sempurna. Setelah doa selesai dan semua orang mengucap, Amin, Pak Danang memberiku isyarat. Ini saatnya. Aku melangkah maju. Dari kerumunan tamu di belakang, aku berjalan lurus ke depan. Ke arah pasangan bahagia, itu. Pak Danang dan krunya mengikutiku dari samping. Bagas adalah yang pertama melihatku. Dia sedang memegang piring kue. Piring itu jatuh dari tangannya. Prang! Suara piring pecah itu memecah keheningan. Musik gambus tiba-tiba berhenti. Semua mata tertuju padaku. Wajah Bagas pucat pasi. Lebih pucat dari wajah Dimas saat demam tinggi. Dia seperti melihat hantu. Si Wulan menatapku bingung. Dia belum kenal aku. Dia menatap Bagas. Lalu menatapku lagi. Mas ini siapa? Tanyanya manja. Aku berdiri tepat 1 meter di depan mereka. Aku tersenyum. Senyum terindah yang bisa kupasang. Selamat malam. Sapaku. Suaraku tenang, tapi cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Maaf, acara syukurannya saya ganggu sebentar. Saya Ranti, istri sah dari Bapak Bagas Prakoso. Yang ini, aku menunjuk Bagas yang gemetaran. Ruangan itu hening seketika. Hening yang berdarah. Hening. Suara piring pecah tadi rasanya masih berdengung di telinga semua orang. Musik gambus yang mati suri tidak berani hidup lagi. Puluhan pasang mata menatapku. Ada yang kaget.
Ada yang bingung. Ada yang menatapku kasihan. Dan ada yang menatapku marah. Mungkin itu keluarga si Wulan. Mereka pasti mengira aku perusak pesta. Lucu sekali. Aku, si istri sah, dituduh merusak pesta perampokan suamiku sendiri. Wulan, si pengantin baru yang perutnya membuncit itu, adalah yang pertama memecah keheningan. Tawa manjanya yang tadi ku dengar samar-samar, kini lenyap tak berbekas. Wajah cantiknya yang dipoles riasan mahal itu mengeras. Dia menatapku dari atas ke bawah, menilai kebaya merah hati kunoku, membandingkannya dengan kaftan mewahnya yang mungkin harganya setara biaya rawat inap Dimas selama 3 hari. "Siapa kamu?" desisnya. Suaranya tidak lagi manja, tapi tajam seperti silet. "Mas Bagas ini siapa? Kenapa perempuan gila ini dibiarkan masuk?" "Satpam." "Mana Satpam?" Dia berteriak memanggil Satpam, seolah aku ini pengemis yang salah alamat. Dia bahkan tidak memberi Bagas kesempatan menjawab. Dia menatapku lagi. "Pergi kamu. Jangan bikin malu di acara saya." Aku tersenyum. Masih tersenyum. "Acara kamu? Rumah kamu?" kataku pelan. Tapi entah kenapa suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. "Kamu yakin ini rumah kamu, Mbak Wulan?" Bagas, yang dari tadi membeku seperti ikan kena formalin, akhirnya bergerak. Dia panik. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya, merusak tatanan peci hitamnya yang miring. Dia maju selangkah, mencoba menghalangiku dari pandangan Wulan. "Ranti, kamu ngapain di sini? Pulang. Jangan bikin ribut. Nanti kita bicara di rumah," bentaknya. Tapi suaranya bergetar hebat. Dia mencoba terlihat marah, tapi matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. "Bicara apa lagi, Mas?" "Bicara soal proyek di puncak, yang ternyata pelaminan." Jawabku tenang. "Bohong. Dia bohong." Wulan menjerit di belakang Bagas. Dia mencengkeram lengan baju koko Bagas. "Mas, bilang sama perempuan ini kalau dia bohong. Bilang kalau aku satu-satunya istri kamu. Bilang, Mas." Bagas tergagap. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan mas koki kehabisan oksigen. "Ran, Wulan, ini semua salah paham." Saat itulah Pak Danang melangkah maju. Dia berdiri di sampingku, gagah sekali dengan setelan jasnya. Dia berdeham pelan, tapi suaranya yang berat dan berwibawa langsung menyedot perhatian semua orang. Pria muda di belakangnya sudah menyalakan lampu kamera videonya. Sinarnya yang terang menyorot lurus ke wajah Bagas dan Wulan. "Selamat malam," sapa Pak Danang. Suaranya tenang tapi mematikan. "Saya Danang, dari kantor hukum Danang Orekan. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Ibu Ranti." Wulan terkesiap. Wajahnya mulai pucat di balik riasan tebalnya. Dia seorang notaris, atau setidaknya mengaku notaris. Dia pasti tahu apa artinya jika seorang pengacara sudah turun tangan di sebuah pesta syukuran. "Ibu Ranti," lanjut Pak Danang, "adalah istri sah satu-satunya dari Bapak Bagas Prakoso, tercatat di kantor urusan agama sejak 12 tahun yang lalu." Ini, Pak Danang mengangkat sebuah map, salinan buku nikah dan kartu keluarga mereka. Pernikahan yang terjadi antara Bapak Bagas dan Ibu Wulan. Pak Danang melirik Wulan dengan tatapan dingin. Adalah pernikahan yang tidak sah di mata hukum negara, karena dilakukan tanpa izin istri pertama. Ini namanya poligami ilegal, sebuah tindak pidana. "Apa?" Seorang wanita paruh baya yang memakai kerudung mewah, mungkin ibunya Wulan, menjerit pelan. "Bagas, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu duda cerai mati." Semua tamu mulai berbisik. Suaranya seperti ribuan lebah. Mereka tidak lagi menatapku. Mereka menatap Bagas dengan pandangan jijik. Bagas mundur selangkah, terpojok. Dia menatapku dengan nanar. "Ranti, kamu tega?" Aku menatapnya lurus di mata. "Tega? Kamu tanya aku tega, Mas? Setelah kamu biarkan anakmu sendiri menggigil di UGD, demi menikah dengan dia? Kamu tanya aku tega?" Suaraku akhirnya bergetar, tapi bukan karena sedih.
Karena marah, Wulan terhuyung. Dia berpegangan pada meja prasmanan di sampingnya. Nggak mungkin. Mas Bagas nggak mungkin bohongin aku. Lirihnya. Dia masih mencoba menyangkal. Pak Danang belum selesai. Dia sengaja menyimpan peluru terbaiknya untuk yang terakhir. Dan satu hal lagi, yang paling penting, kata Pak Danang, suaranya kini terdengar seperti palu hakim yang siap diketuk. Rumah ini. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan mewah itu. Ke plafon yang tinggi, ke lantai granit yang mengkilap. Rumah yang sedang Anda syukuri malam ini. Ibu Wulan, Anda tahu, rumah ini dibeli pakai uang apa? Wulan dan Bagas sama-sama menatap Pak Danang. Rumah ini, kata Pak Danang dengan jeda yang menyiksa, dibeli lunas oleh Bapak Bagas, menggunakan uang dari rekening tabungan bersama atas nama Bapak Bagas dan Ibu Ranti. Uang yang selama ini dikumpulkan oleh Ibu Ranti dari warung kelontongnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya sekolah dan biaya pengobatan anak mereka, Dimas, yang baru 3 hari lalu keluar dari rumah sakit karena demam berdarah. Cep, itu bukan lagi peluru. Itu bom atom. Ruangan itu hening sesaat, sebelum akhirnya meledak. Wulan menatap Bagas. Matanya membelalak ngeri. Dia tidak lagi menangis manja. Dia tidak lagi marah. Dia, hendur. Uang anak sakit. Bisiknya, tidak percaya. Mas, kamu bilang itu, uang proyek kamu? Bagas sudah tidak bisa bicara. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya panik, seperti orang kesurupan. Dan sayangnya, Ibu Wulan, tambah Pak Danang lagi, seolah menabur garam di atas luka menganga. Sebagai notaris, Anda seharusnya tahu. Karena pembelian ini menggunakan harta bersama tanpa persetujuan istri sah, dan prosesnya sudah kami bekukan di Badan Pertanahan pagi tadi, maka akta jual beli atas nama Anda batal demi hukum. Rumah ini akan kami sita sebagai aset Gonogini. Pertahanan Wulan jebol. Dia tidak berteriak. Dia tidak menjambak. Dia raungan yang panjang dan histeris. Raungan seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Mimpinya rumah mewahnya, statusnya sebagai istri, dan harga dirinya. Tidak jeritnya. Tangisannya meledak. Histeris. Dia memukul-mukul dada Bagas dengan membabi buta. Pembohong. Penipu. Kemga. Mas. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang ini uang halal. Ternyata ini uang anak sakit. Aku hamil anakmu. Mas. Hamil. Dia ambruk ke lantai. Masih meraung dan memukul-mukul lantai granit yang tidak bersalah itu. Keluarganya, ibunya, langsung mengerubunginya, ikut menangis. Ayahnya, seorang pria berkumis tebal, wajahnya merah pada menahan marah. Dia tidak menangis. Dia berjalan lurus ke arah Bagas. Dan sebuah bogem mentah mendarat telak di wajah suamiku. Bagas terjerembab ke lantai, menabrak sisa piring kue yang tadi dijatuhkannya. Peci hitamnya melayang entah kemana. Kekacauan itu meledak seperti petasan banting. Para tamu yang tadi duduk manis mendengarkan doa, sekarang berdiri semua. Mereka seperti penonton yang salah beli tiket. Niatnya mau nonton syukuran, malah dapat tontonan drama keluarga yang memalukan. Sebagian besar langsung pamit pulang, berjalan cepat-cepat sambil berbisik-bisik, tidak mau ikut campur. Mereka menatapku sekilas dengan pandangan campur aduk. Kasihan, jijik, dan mungkin sedikit kagum. Entahlah, aku tidak peduli tatapan mereka. Bagas, di lantai, terlihat sangat menyedihkan. Dia memegangi pipinya yang kena tinju ayah si Wulan. Wajahnya yang tadi pagi terlihat segar dan wangi, kini merah padam, basah oleh air mata dan keringat. Dia seperti anak ayam yang baru kalah adu. Di sudut lain, Wulan masih meraung-raung. Ibunya berusaha memenangkannya, tapi dia malah semakin histeris, menyumpahi Bagas dengan kata-kata yang tidak pantas kudengar. Rumah impiannya, yang dibeli dari uang sakit anak tirinya, hancur lebur di malam pertama dia menempatinya. Pria berkumis tebal, ayah si Wulan, menunjuk Bagas dengan jari gemetar.
Wajahnya merah pada menahan murka. Dia terlihat seperti orang yang bisa kena serangan jantung kapan saja. Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang juga. Teriaknya menggelegar. Laki-laki penipu. Beraninya kamu mempermainkan anak saya. Kamu bilang kamu duda. Kamu bawa penyakit ke keluarga saya. Keluar. Bagas terpojok. Benar-benar terpojok. Keluarga barunya, yang dia pikir akan jadi sandaran barunya, kini mengusirnya seperti mengusir anjing kudisan. Dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu, di tengah kekacauan itu, dia melihatku. Aku masih berdiri tegak di tempatku. Tidak bergerak satu senti pun. Aku hanya menonton. Menonton karma bekerja begitu cepat dan efisien. Dia melihatku. Ranti, istrinya yang bodoh. Istrinya yang selalu memaafkan. Istrinya yang selalu patuh. Mungkin dia pikir, aku adalah pelabuhan terakhirnya. Mungkin dia pikir, aku akan luluh melihatnya hancur begini. Mungkin dia pikir aku ini tombol, ulang, yang bisa dia tekan setiap kali dia melakukan kesalahan fatal. Dia bangkit, bukan untuk berdiri, tapi untuk merangkak. Ya, merangkak. Di atas lantai granit mahal yang seharusnya jadi miliknya itu. Dia merangkak melewatiku, mengabaikan teriakan ayah Wulan. Dia sampai tepat di kakiku. Kakiku yang beralaskan sandal murah harga 70 ribuan. Dia memeluk kakiku. Erat sekali. Dia bersujud. Wajahnya yang basah kuyup itu dia tempelkan di kebaya merah hatiku. Kebaya yang sama yang kupakai saat aku janji setia padanya belasan tahun lalu. Ranti. Ampun. Ran. Maafin mas. Suaranya tidak lagi gagah. Suaranya pecah. Penuh sesal yang, mungkin, palsu. Dia menangis seperti anak kecil yang mainannya hilang. Ranti, aku hilaf. Ran. Aku disesatkan setan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tolong, Ran jangan tinggalin mas. Semua orang yang tersisa di ruangan itu menatap kami. Pemandangan yang luar biasa. Seorang suami bersujud di kaki istrinya yang dia hianati. Kru kamera Pak Danang, Mas Bimo, tidak menyanyiakan momen itu. Lampu kameranya menyorot kami berdua. Ini adalah bukti terbaikku di pengadilan nanti. Tolong aku, Ran. Isaknya lagi. Demi Dimas. Ran. Kasihan Dimas. Dia butuh ayah. Dia memakai nama anakku. Dia memakai nama anak yang dia telantarkan 3 hari lalu, yang uangnya dia rampok, sebagai tameng terakhirnya. Aku menarik napasku dalam-dalam. Aku menatap ubun-ubun kepalanya yang mulai botak itu. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada sisa cinta. Yang ada hanya rasa lelah. Lelah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Aku akhirnya bicara. Suaraku dingin dan tenang. Sangat tenang. Demi Dimas, kataku. Kamu masih berani sebut nama anak itu, Mas? Bagas mendongak. Menatapku dengan mata memohon. Justru karena demi Dimas aku melakukan ini. Lanjutku. Aku nggak mau anakku punya ayah seorang penipu. Aku nggak mau anakku punya ayah yang tega mencuri uang berobatnya sendiri. Dia tidak butuh ayah seperti kamu. Aku menarik kakiku dari pelukannya. Pelan, tapi pasti. Urusan kita selesai, Mas. Jangan cari aku. Jangan cari Dimas. Pengacaraku yang akan bicara sama kamu. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu histeris seperti Wulan. Kekuatan terbesarku malam ini adalah ketenanganku. Aku berbalik badan. Aku tidak menoleh lagi. Pak Danang membukakan jalan untukku. Aku berjalan lurus ke arah pintu keluar. Melewati sisa-sisa tamu yang menatapku takjub. Melewati ayah Wulan yang masih mengumpat-umpat. Melewati Wulan yang tangisannya kini berubah jadi isakan putus asa. Saat aku melangkah keluar dari pintu rumah itu, aku mendengar teriakan terakhir dari ayah Wulan. Satpam. Seret dia keluar. Jangan biarkan dia bawa apa-apa kecuali baju koko yang nempel di badannya itu. Aku terus berjalan. Aku tidak menoleh ke belakang.
Aku tidak peduli lagi apa yang terjadi pada Bagas. Apakah dia diseret satpam? Apakah dia tidur di jalanan malam ini? Itu bukan lagi urusanku. Aku masuk ke dalam mobil Pak Danang yang hitam dan mengkilap. AC-nya yang dingin terasa nyaman di kulitku. Aku menyandarkan kepalaku di jok mobil. Aku memejamkan mata sejenak. Perang ini selesai. Ponselku bergetar di dalam tas. Sebuah pesan masuk. Dari Mbak Yuni. Ran, Dimas sudah tidur nyenyak. Barusan minum susu banyak banget. Anaknya tenang sekali. Kamu di mana? Aku tersenyum. Senyum tulus pertama kalinya dalam 3 hari ini. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih. Bukan air mata marah. Tapi air mata lega. Aku di jalan pulang, Mbak. Balasku. Aku pulang. Aku pulang ke anakku. Ke kehidupanku yang baru. Ke warung kelontong kecilku. Aku mungkin tidak punya rumah mewah. Aku mungkin baru saja kehilangan suami. Tapi malam ini, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mendapatkan diriku kembali. Dan aku menang.